Saudara-saudara yang terhormat, sungguh sayang sandiwara ini sangat lemah sekali. Pengarangnya menerangkan bahwa kelemahan cerita ini disebabkan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Ya, betapa tidak saudara, sangat susah. Sebab istri saya sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya menjadi susah dan hampir gila. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan yang sangat cantik. Itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa cantiknya saudara. Hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa dia adalah istri saya. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda. Ya, saudara-saudara, kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan sejati seorang laki-laki. Kalau saja amarah tidak datang dari kepala, mana mungkin saya menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Itu dia. Sebentar. Selama seminggu ini setiap pagi ia selalu menelpon. Selalu ditanyakannya, sarapan apa kau mas? Kemarin saya jawab nasi putih dengan goreng otak sapi sayang. Pagi ini saya akan menjawab, halo sayang, halo, halo, halo. Salah sambung, gila. Aduh, saya sudah terlambat. Maaf, saya mesti ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini. Atau datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan di sana kasir Juli. Sampai bertemu. Mudah-mudahan perdagangan nasional dan perdagangan internasional tidak terganggu. Meskipun hari ini saya telah memutuskan untuk tidak masuk kantor. Saudara tahu, hari ini adalah hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lebih. Seperti saudara saksikan sendiri, badan saya lesu. Saya rindu sekali kepada istri. Dan saya sedang ditimpa rasa penyesalan. Dan saya takut masuk kantor. Sekarang pasti dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini dia selalu menelepon. Apa mungkin dia mengajak rujuk? Saya sendiri berharap ia kembali. Tidak. Saya tidak boleh menghina diri sendiri. Bukan saya yang salah, dia yang salah, yang menyebabkan peristiwa perceraian itu. Toh, saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan sekalipun sudah 10 kali beristri. Pasti istri saya. Tidak, saya harus tahu harga diri. Kalau dia aku maafkan, dia akan semakin kurang ajar. Saudara tahu, bangsat. Saudara tahu, dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Ya, saya tidak tahu benar tidaknya prasangka itu. Tapi coba bayangkan, betapa perasaan saya. Suatu hari secara kebetulan, saya pulang kantor lebih cepat.
Dan apa yang saya dapati? Laki-laki itu sedang ada di sini tertawa bersama istri saya. Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Pasti dia. Misbah Jajuli di sini. Halo? Ini ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelepon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Ya, saya Jajuli. Ada apa? Nanti dulu. Jangan dulu kau memakai kata-kata cinta. Dengar dulu. Kau telah menghancurkan kejujuranku, membuat aku gelisah dan takut seperti berenang. Betapa saya marah. Sudah beberapa puluh ribu uang kantor saya pakai berfoya-foya. Apa ia harap saya akan mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan. Setelah saya bertengkar di pengadilan agama, saya tertipu. Uang saya ludes, uang kantor ludes. Ya Tuhan, bulan Desember, beberapa hari lagi kantor akan mengadakan stokop 6. Inilah penderitaan itu. Sejak seminggu yang lalu, saya pasang lagi potret itu. Tuhan, apakah mesti menjadi penyair untuk mengutarakan secara badan dan jiwa ini? Apabila anak-anak telah tidur, dia duduk di sini. Dia membuka majalah dan membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata dengan lembut, "Manis kau belum mengantuk." Wajahnya yang mengejutkan. Dia berkata juga dengan lembut, "Aku akan menungguimu membaca koran, Mas." Hah? Saya baru saja telah menjadi penyair cengeng untuk mengenakan semua itu. Tidak, laki-laki itu. Sebentar, saya belum menelepon kantor, bukan? Sebentar. Halo? Halo? Saudara Arif? Kebetulan, ya, begini. Sudah 2 hari saya ini tidak enak badan. Ya, mungkin influenza. Yang pasti batuk dan pilek. Saudara, ya, Arif, saya akan merasa senang sekali kalau saudara sudi memintakan pamit saya kepada Pak Sukandar. Apa? Saudara bertemu istri saya di sebuah restoran dengan laki-laki? Tentu saja saya tidak boleh marah. Saudara, ya. Halo? Ya. Jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Saya sedang sakit, ya, pilek. Terima kasih. Seharusnya saya tak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetan. Pokoknya saya marah. Saudara bisa mengira apa yang terdapat pada hati saya. Saudara tahu apa saya katakan pada saudara? Saya hanya butuh satu barang. Saya butuh pistol. Saya akan membunuh mereka. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Inilah perasaan seorang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah pembunuh asmara. Itu dia. Halo. Ya, di sini Jajuli. Kasir, ada apa? Oh, maaf Pak. Pak Sukandar. Kepala saya. Maaf Pak, saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, insya Allah Pak. Apa Pak? Ada pegawai baru?
Istri saya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Besok. Persetan. Saya yakin istri saya betul-betul kehabisan uang. Apakah saya mesti mengasihi dia? Tidak. Saya mesti membunuhnya. Ya, sebaiknya dengan pisau saja. Persetan. Sekarang pasti dia. Kasir di sini, kasir PT Dwi Warna, apalagi jahanam, ular betina yang menjadikan saya koruptor. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu, mulutmu bau busuk. Apa saya harus membunuh 3 orang dalam seketika? Oh ya, tadi saya sudah memikirkan pisau. Ya, pisau pun sudah cukup untuk menghentikan jantung mereka. Sayang sekali, pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh, sehingga hambar sudah cerita ini. Tapi tak apa, saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun sebaiknya saya maki-maki alisnya. Jahanam, saudara tentu merasakan apa yang kurasakan. Beginilah, kalau pengarang sandiwara ini belum mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya. Saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita ini. Persetan, persetan pengarang itu. Jam berapa sekarang? Persetan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid saya langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Selamat siang.